Shalom jemaat MCC, bangkit dan bercahayalah. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima, ayatnya ke-13 sampai ayat yang ke-16. Dan saya ingin bacakan ayat ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Menjadi terang, kita tidak mungkin tersembunyi. Jika Anda dan saya, kita sudah ditebus oleh Kristus, percaya kepada Yesus, Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Anda dan saya, mau tidak mau, kita semua adalah terang. Dan yang pertama, terang itu tidak mungkin tersembunyi. Terang itu tidak mungkin gelap. Ketika terang itu berada di sebuah tempat yang gelap, maka yang gelap tidak menjadi gelap lagi karena terang sudah hadir di situ. Dan kalau ayat ke-15 kita baca, maka dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Jadi poin yang pertama saya ingin sampaikan bahwa terang itu tidak perlu bersusah payah untuk mereka menjadi terang. Karena terang udah otomatis pasti dia bersinar dan bercahaya. Nah yang kedua, jika Anda dan saya, kita adalah orang yang disebut Tuhan terang, maka kehidupan kita perlu menjadi terang bagi orang-orang. Jadi kalau Anda berkata bahwa dunia semakin gelap hari kian hari dan Anda dan saya adalah terang, berarti dunia semakin membutuhkan kehadiran Anda dan kehadiran saya. Sehingga penting sekali untuk semua murid Kristus untuk benar-benar menyadari konsep yang Yesus berikan kepada kita, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya itu adalah terang yang akan menerangi kehidupan banyak orang. Dan yang menarik yang saya ingin tekankan di poin yang terakhir, yang ketiga ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi sebagai terang kita tidak boleh menutup diri. Sebagai terang kita perlu hidup di sekeliling orang-orang banyak. Karena firman Tuhan berkata, terangmu bercahaya di depan orang. Bukan di depan tembok, bukan di depan pintu rumah kita, bukan di depan komputer, bukan di tempat main game, tetapi di depan orang. Sehingga Anda dan saya, kita perlu bertemu dengan banyak orang dan menerangi kehidupan mereka. Dan dikatakan lagi, ternyata menjadi terang itu bukanlah sesuatu yang sulit. Menjadi terang itu bukanlah sesuatu yang kita pelajari seperti kuliah sampai S1 4 tahun, S2 tambah 2 tahun lagi, kemudian S3 tambah sekian tahun lagi. Tidak. Ternyata Alkitab menjelaskan kepada kita sangat sederhana lagi. Menjadi terang itu ternyata dengan berbuat baik. Luar biasa. Jadi kalau Anda, saya, kita semua berkomitmen untuk mengikuti peran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, menjadi terang yang menerangi banyak orang, maka kita perlu melatih diri untuk terus-menerus berbuat baik. Nah, kemudian Anda mungkin bertanya kepada saya, apa maksudnya berbuat baik? Saya jawab dengan sederhana sekali. Berbuat baik artinya tidak berbuat jahat. So, perbuatan jahat apa saja yang kita lakukan hari ini? Mungkin dengan pikiran saya memikirkan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Mungkin dengan perkataan saya, ada kata-kata kotor, kata-kata hujatan, makian, kata-kata kebencian, kemudian gosip, sumpah serapah, fitnah dan sebagainya. Mungkin juga dalam perbuatan kita memandang rendah orang, kita main pukul anak, kita juga berantem, kita juga melakukan tindakan-tindakan kriminal atau kejahatan lainnya. Maka Anda dan saya, kita perlu menghentikan semuanya itu. Kita perlu berubah dari manusia lama kita dengan gaya hidup kebiasaan yang lama menjadi manusia yang baru. Manusia yang hidup dalam terang dan menerangi orang lain, itu bicara tentang berbuat baik. Nah, saya mendorong untuk seluruh jemaat MCC dimanapun Anda berada. Mari kita terus-menerus meningkatkan perbuatan baik kita. Dimanapun kita berada. Saya setuju bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan yang memberikan hadiah keselamatan kepada kita. Dan dengan iman percaya, mengaku dengan lidah bibir kita, percaya dengan hati kita, Dia Tuhan Juru Selamat, maka Anda dan saya, kita diselamatkan. Tapi jangan lupa bahwa orang yang telah diselamatkan harus berbuat baik. Saya mendorong kita semuanya, mari
kita tinggalkan semua perbuatan jahat itu dan mulai berlomba-lomba untuk terus-menerus melakukan yang baik. Kita memberikan kalimat kata-kata yang positif, yang membangun, yang meneduhkan, yang meneguhkan iman. Bahkan kalimat-kalimat yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan pikiran kita gunakan untuk berkreasi, kreatif, inovatif. Bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas hidup saya, pelayanan saya, keluarga saya. Ada banyak hal juga yang bisa kita lakukan dengan lidah bibir kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan perbuatan kita. Kita bisa berhenti untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak baik dan mulai kita pergi ke tempat yang baik. Kita mulai rajin beribadah, kita mulai rajin baca Alkitab. Kita masuk dalam pujian dan penyembahan, hadir dalam acara-acara doa. Intinya adalah mari kita semua jadi terang dengan cara berbuat baik. Saya yakin kita semua dimampukan Tuhan untuk berbuat baik dan menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.